Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatul Fadila Depriani dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 23114009. Tujuan saya membuat video ini itu untuk memenuhi tugas mingguan saya, yaitu pada mata kuliah keterampilan membaca. Persis seperti minggu sebelumnya, saya juga membuat video untuk tugas saya ini, tetapi dengan buku yang berbeda, buku atau novel yang berbeda, karena pada sebelumnya saya sudah membedah buku itu untuk memenuhi tugas UTS saya, tapi untuk sekarang timbul rasa ingin mengganti buku atau untuk memulai buku yang baru, tapi saya nggak tahu ini boleh atau enggak. Saya akan coba, tapi kalau nggak boleh akan saya ulang lagi untuk membuat. Di sini yang kemarin saya menggunakan buku Padang Bulan, dan sekarang saya akan mengganti dengan buku Kata tentang senja yang kehilangan langitnya. Ini buku novel remaja. Ini novel saya sendiri. Ini novel milik saya, bukan saya yang membuatnya. Yaitu Rintik Sendu. Penulisnya Rintik Sendu. Ini bukunya Kata. Ini bagian depannya, dan ini bagian belakangnya. Ini buku-buku yang sebelumnya sudah dicetak oleh pemiliknya. Baik, untuk bagian pertamanya itu kita akan baca lumayan banyak ya. Enggak sih. Iya banyak sih. Udah 15 tahun. Sebelumnya saya udah pernah baca buku ini, tapi saya nggak tahu kenapa buku ini tuh terasa membosankan untuk saya. Saya sebenarnya kurang tertarik dengan buku yang bertemakan remaja, bukan karena suka, tapi harus dipilih dulu. Tapi ini termasuk membosankan untuk saya. Saya sering membacanya dari awal, tapi nggak sampai akhir, hanya sampai di awal-awalan saja. Baik, untuk bagian pertama saya akan baca yaitu dengan tema Di Ambang Pintu. Ma, Binta berangkat dulu ya. Binta secara perempuan biasa yang kuliah di jurusan komunikasi semester 3. Hidup berdua dengan sang ibu, sang mama yang mengidap penyakit skizofrenia. Itulah kenapa ayahnya pergi meninggalkan mereka menjadi keluarga yang rapuh. Skizofrenia adalah penyakit kejiwaan yang membuat si penderita tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang ada di dalam pikirannya. Penderita skizofrenia mengalami delusi, halusinasi, banyak diam dan melamun, dan juga sering bicara aneh. Kalau mau apa-apa, Mama bilang aja sama Bisuti. Binta berangkat ya, Mah. Tidak pernah jadi hal yang mudah untuk Binta meninggalkan satu-satunya harta dalam hidupnya itu. Berkali-kali ia berpikir untuk berhenti kuliah, tapi itu tidak mungkin. Binta harus bisa membanggakan perempuan yang bahkan tidak pernah menanggapi ucapannya itu. Cahyo, sahabat Binta satu-satunya, sudah parkir di depan rumahnya. Hanya Cahyo yang mengetahui kondisi Binta. Karena di depan banyak orang, Binta memilih untuk dikenal sebagai mahasiswi yang paling tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Semuanya heran kenapa Cahyo sanggup berteman dengannya. Mungkin karena ia mampu mengerti Binta sebagaimana keadaannya, tanpa memintanya untuk berubah. Binta keluar rumah, meninggalkan kekhawatirannya di ambang pintu. Ia berjalan sambil tersenyum, walau Cahyo mengerti hal itu sama sekali tidak perlu dilakukan. Udah, Tah? Oh, udah sarapan belum? Sarapan nasi uduk depan kampus dulu yuk, sahut Binta. Siap, Bos.
Hampir setiap hari mereka sarapan nasi uduk sebelum masuk kelas. Ibu Parubaya, penjual nasi uduk, sudah seperti ibu kedua Binta karena Binta lebih sering cerita dengannya ketimbang dengan ibunya sendiri. 2 tahun berteman dengan Binta, Cahyo tidak pernah banyak bertanya tentang keadaan mamanya. Baginya itu tidak perlu. Cahyo akan bicara walau Binta yang mulai cerita duluan, dan akan selalu seperti itu. "Pagi Bu," sapa Binta sambil memeluk Ibu Indah, si penjual nasi dari belakang. "Hai si cantik, kayak biasa?" Cahyo memesan teh tawar panas, lalu duduk di depan Binta, mencamil kerupuk yang tidak pernah membuatnya keluar uang untuk sarapan. "Tah, lo nggak mau ikut organisasi atau UKM mungkin? Yuk, kita kan udah pernah bahas ini." "Ya, tapi kan kalau lo ikut kegiatan kemahasiswaan, lo bisa nambah pengalaman baru, dapat teman yang lebih banyak. Tapi pengalaman gak harus dari kegiatan di kampus juga kan. Paling enggak lo bisa nyibukin diri. Terus gue harus lebih banyak ngeluarin waktu di kampus daripada nemenin nyokap gue. Bukan gitu tak, yo, gue cuman mau kuliah, lulus, udah." Salah memang mengajak Binta berdebat. Cahyo hanya ingin membuat temannya itu lebih bersemangat lagi menjalani hidup. Tapi, cara yang ia lakukan selalu gagal. Karena buat Binta, mamanya adalah hidupnya. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Bahkan, kebahagiaannya sendiri. "Oh ya Ta, sebenarnya gue mau ngasih tahu sesuatu," ucap Cahyo ragu-ragu. "Ah, tapi lo janji gak boleh marah." "Iya, apaan?" "Nugraha." "Nugraha siapa?" "Ada senior arsitektur." Jangan bilang ini adalah kesejuta kalinya Cahyo berusaha mencomblangi Binta dengan teman-temannya. Cahyo sendiri adalah anak pencinta alam. Bisa dibilang ia cukup dikenal di kampus. Sudah tidak terhitung berapa kali ia ingin mencarikan Binta pacar. Ia ingin menunjukkan kepada Binta kalau hidup yang ramai itu menyenangkan. Paling tidak dengan satu orang yang bisa mencintainya, yang bisa berbagi bebannya. "Ayo dong Tak, dicoba. Jangan bikin gue marah, please." Ini gue gak mengajukan lo kok. Dia sendiri yang memang udah kagum sama lo." "Kagum? Gimana ceritanya? Gue nampakin diri di muka umum aja gak pernah. Gak usah ngarang." "Tak," ucap Cahyo yang dengan wajah memelas. "Enggak, minimal lo chatan sama dia sekali aja." Cahyo terus memohon. "Enggak. Nih cantik nasi uduknya." Saudara ibu nasi uduk memotong pembicaraan mereka. "Makasih Ibu," jawab Binta gemas. Memang cuman si ibu nasi uduk yang bisa membuat suara girang dari dalam dirinya keluar. Karena cuma di tempat ini Binta bisa tawa lepas, selebihnya tidak. Ia banyak melamun dan memikirkan ibunya yang entah bisa kembali normal atau tidak. Setelah selesai menyantap sarapan, Binta bergegas menuju kelas karena kelas pagi akan dimulai pukul 9. Cahyo mengikutinya dari belakang dengan masih memegang bakwan goreng. Di depan pintu kelas, ada seorang laki-laki bertubuh tinggi, seperti sedang menunggu seseorang. Namun, ketika laki-laki itu melihat Binta, ia segera menegakkan tubuhnya, seakan ingin menghampiri Binta, dan ternyata benar. "Binta ya?" Binta menatap lelaki itu dengan curiga. "Tahu nama gue dari mana?" Lelaki itu mengambil sesuatu dari dalam tasnya. "Ini pasti punya lo," sambil memberi sobekan koran yang terdapat sebuah gambar di dalamnya. Binta langsung bicara dalam hati. "Sial. Gue Nugraha, arsitektur semester 5, panggil aja Nuk." Binta pasti lupa memasukkan sobekan kertas itu ke dalam tasnya. Kemarin setelah makan di tempat nasi uduk langganannya, mungkin karena ia sudah terlambat untuk masuk kelas, sehingga terburu-buru dan tak sempat memeriksa lagi. Kemarin memang ia meninggalkan Cahyo yang masih makan di warung. Cahyo yang ketika itu memang tak berniat untuk masuk kelas, dengan tenangnya menyantap nasi uduknya. Tak lama setelah Binta pergi, Nugraha datang. Tak ia sangka akan bertemu Cahyo yang juga merupakan temannya. "Bu, nasi uduknya satu ya, tapi jangan dipakein bawang goreng. Tumben sarapan nasi uduk, biasanya lo sarapan ala Eropa." Hahaha. Telan dulu tuh yang ada di mulut lo, jijik liatnya. By the way, lo gak ada kelas? "Gak ada, libur apa meliburkan diri. Belum ngerjain tugas gue, males jadinya." Nugraha melihat sobekan kertas yang berada di dekat dengannya. Ia mengambil dan memandangi gambar yang indah
bertabrakan dengan deretan kalimat derita yang ada. Punya siapa nih? Cahaya menoleh. Oh, punya Binta. Binta? Binta siapa? Binta, temen gue. Graha semakin penasaran. Temen lo? Sejak kapan lo ada? Sejak kapan temen lo ada yang namanya Binta? Temen kelas gue dari awal masuk kuliah. Emang gitu anaknya.